Hai sahabat sehat RSA UGM, perkenalkan namaku Hafid. Aku di sini baru 1 bulan loh di RSA UGM. Aku mendapatkan stase dari THT dan aku dari Semarang nih. Perkenalkan, aku Kirana. Sekarang aku lagi menjalani koas, di mana udah jalan 1 bulan dan udah 3 minggu nih aku di RSA. Perkenalkan, saya Cika Golda Putriame. Saya berasal dari Bengkulu dan sekarang saya koas tahun pertama. Jadi ini udah minggu pertama saya nih di RSA UGM. Selama 1 bulan aku menjalani koas di RSA UGM, aku merasa sangat terbuka dan diberikan kesempatan yang luas sekali untuk mengeksplorasi kasus-kasus, misalkan kasus THT, telinga hidung tenggorok, misalkan bagaimana sih cara menambal membran timpani, atau misalkan bagaimana sih cara mendeteksi dini ketulian pada anak-anak. Intinya seru banget deh, bisa mencoba alat-alat yang canggih, misalkan audiometri ataupun timpanometri. Oke, selama ini yang dirasakan saat menjalani stase di RSA itu cukup menyenangkan, tapi juga melelahkan. Menyenangkannya adalah banyak sekali pengalaman-pengalaman baru, materi-materi baru yang awalnya hanya aku tahu dari textbooks atau yang aku cuma baca aja, dan ternyata aku lihat nih di setting realnya, dan itu ternyata cukup berbeda dari apa yang aku pelajari dan cukup menyenangkan. Kalau melelahkannya apa? Kalau melelahkannya karena memang aku harus mengatur waktu dari perbedaan saat S1 dan masuk ke koas ini, jadi harus banyak-banyak adaptasi. Jujur saya happy banget karena di RSA di sini kita benar-benar mahasiswa dilibatkan, kita diberikan kesempatan untuk mencoba banyak hal, terus kita juga diajarkan. Jadi walaupun kita salah, di sini kita tidak langsung dihakimi, tapi kita berusaha untuk diajarin kembali. Terus nanti gimana nih yang benar tuh seperti apa? Terus juga ini kenapa bisa dilakukan hal seperti ini? Kalau tantangan yang berarti sampai mengganggu itu tidak ada. Paling tantangan yang paling dirasakan itu adalah beradaptasi atau mencoba untuk mengatur diri sendiri, karena dari S1 dan ke koas itu cukup berbeda, jadi harus mulai untuk memanage diri sendiri. Untuk tantangan sendiri sih sebenarnya saya ngerasa nggak ada ya sejauh ini, karena jujur kemarin itu aja saya baru aja jaga IGD sampai jam 9 malam. Nah itu pun menurut saya cukup agak melelahkan, tapi saya melelahkan itu pulang dengan bahagia. Kenapa bahagia? Karena di sana saya ngerasa saya benar-benar dilibatkan, saya diberikan kesempatan. Jadi saya tidak hanya datang untuk mengamati staf-staf yang bekerja, tapi saya juga ikut andil dalam membantu pasien. Itu justru membuat saya merasa, oh saya berguna di sini. Staf-staf pendidik yang ada di sini sangat mengakomodasi proses belajar koas-koas. Misalkan kami diberikan kesempatan untuk memeriksa pasien secara langsung, kemudian mengajukan diagnosis, kemudian juga mengajukan usulan terapi kepada staf pendidik. Selain itu, kami juga mendapatkan networking yang baik dari senior, misalkan dari residen yang menjaga. Secara umum, di RSA UGM minim sekali tentang senioritas, apalagi di THT itu sangat slow. Kami sering cedera gurau kalau misalkan tidak ada pasien yang perlu diperiksa. Untuk fasilitasnya sendiri, justru saya benar-benar bersyukur bisa berkesempatan dapat stase di RSA ini. Karena kenapa? Karena di sini ketika kita capek, itu ada tempat yang benar-benar bikin kita bisa nyaman. Ada disediain tempat istirahat, meja-meja yang di setiap sisi ada untuk bisa kita gunakan. Terus juga ada perpustakaan. Terus selain ada perpustakaan, di sana kita boleh refill minum. Terus juga disediain kayak ada makanan cemilan seperti itu. Jadi ketika kita capek, kita nggak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat makan ataupun tempat untuk beristirahat seperti itu. Selama di RSA UGM, kami mahasiswa koas biasanya mendapatkan loker sebagai tempat kami menyimpan barang-barang. Jadi kita nggak perlu nih bawa-bawa tas tenteng-tenteng ke pasien ataupun ke bangsa. Sangat praktis. Untuk fasilitas dan sarpras yang ada di RSA itu sangat membantu kami koas-koas dalam melaksanakan dan produktif saat melakukan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di rumah sakit. Contohnya kadang kami harus melakukan laporan pagi, itu kami bisa menggunakan student lounge, di mana di dalamnya tuh ada meja-meja yang nyaman dan dingin juga. Jadi
kami nyaman nih saat harus melakukan laporan pagi, dan juga memang kalau kami mendapatkan tugas sampai malam ataupun harus beristirahat terlebih dahulu di rumah sakit, itu kami mendapatkan ruangan untuk dokter muda beristirahat seperti itu. Salah satu kasus yang menarik menurut saya merupakan kasus deteksi dini kanker nasofaring. Saya berpikir kanker nasofaring itu bakal ada yang pasiennya bengkak di pipi atau merasa langsung tiba-tiba nggak bisa jalan, tapi ternyata penurunan pendengaran di salah satu telinga saja bisa menyebabkan menjadi salah satu tanda dan gejala kanker nasofaring. Apalagi nih teman-teman dokter sekalian bisa lebih sadar kalau misalkan pasien diiringi dengan sakit kepala atau misalkan ada pandangan kabur, bisa langsung deteksi dini tentang kanker nasofaring. Untuk kasusnya sendiri, berhubung sebenarnya saya di sini baru 1 minggu ya, jadi sebenarnya belum pernah ketemu kasus yang membuat saya tertarik. Tapi terakhir saya jaga IGD, di sana saya mendapatkan kasus seperti pasien yang dengan penyakitnya udah kompleks, jadi tidak hanya diabetes, tapi juga pasiennya menderita permasalahan di ginjal, lalu juga pasien memiliki permasalahan di jantung. Jadi itu membuat saya sadar, oh ternyata dari hal kecil ini kalau tidak ditreatment lebih lanjut, tidak dikontrol, itu bisa berbuah ke hal-hal yang besar, sampai nanti akan terjadi komplikasi-komplikasi seperti itu. Selama 3 minggu di RSA, kebetulan aku mendapatkan kasus yang sangat berkesan. Jadi waktu itu lagi jaga IGD malam. Nah, di saat jaga IGD itu, kebetulan aku mendapatkan pasien serangan jantung. Itu 2 pasien dalam satu waktu yang bersamaan, di mana memang keadaan IGD-nya itu juga cukup ramai. Jadi dokter jaganya itu benar-benar kayak, wah harus cepet nih mengambil keputusan, dan hal itu sangat mungkin yang nanti akan aku temukan saat aku sudah menjadi dokter umum dan bekerja di rumah sakit. Untuk dosbingnya sendiri, di sini saya merasa sangat terbantu ya, terutama dari dokter pembimbing akademik saya sendiri selama di RSA. Beliau benar-benar membantu saya untuk mengupgrade diri, membantu saya untuk memberikan ilmu seperti apa. Bahkan beliau bilang, kamu kasih tahu saya ya, kalau nanti misalnya ada pengajar-pengajar yang tidak mau mengajari kamu. Jadi di sana saya merasa, oh ternyata di sini kami beneran dituntut untuk bisa mencari ilmu. Selain dari fasilitasnya, ternyata tenaga pengajarnya pun dengan sukarela untuk membantu kami menjadi seorang dokter yang baik. Aku belajar di RSA, kesan-pesan terhadap dosen pembimbing itu sangat membantu dan memfasilitasi mahasiswanya dalam belajar. Jadi dari yang kita sebelumnya belum tahu itu diberitahu, dan apabila sudah tahu kami bisa diberikan kesempatan untuk mencoba nih sejauh mana kita sudah tahu materinya, sejauh mana kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, itu kita diberikan kesempatan di bawah supervisi untuk bisa melakukan langsung dan mengaplikasikan pengetahuan kita. Dan yang paling terasa itu kami sangat dilibatkan di segala kegiatan, di segala tindakan yang dilakukan oleh dokter, dan apabila kami mendapatkan kesempatan kami juga selalu disupervisi. Selama stase THT, dosen pembimbing saya sangat akomodatif terhadap materi-materinya. Setelah refleksi kasus ataupun presentasi kasus, beliau sangat menyarankan keterampilan-keterampilan yang harus dipenuhi oleh dokter umum, misalkan penggunaan garpu tala, spekulum hidung yang benar, dan pemeriksaan orofaring yang tepat dan komprehensif. Oke, untuk RSA sendiri, ini jujur sebagai orang yang di luar Jawa ya, terutama saya dari Sumatera. Di Sumatera sendiri, terus ketika saya di RSA, saya melihat ada perbedaan yang jujur agak jomplang ya, terutama dari sisi fasilitas, terus juga dari sisi rumah sakitnya. Di RSA ini saya bersyukur semuanya itu memenuhi, memadahi, terus juga sama-sama bisa memberikan kesempatan untuk saya meningkatkan diri dan meningkatkan kualitas diri saya, mulai dari cara mengajarnya, terus juga fasilitas yang ada, lalu juga orang-orang di sekitar sini, terus juga bahkan di sini udah banyak sekali kasus-kasus yang bisa saya pelajari mulai dari pasiennya. Jadi nanti mungkin ke depannya ketika saya diberikan kesempatan untuk pulang kembali ke daerah saya atau bahkan ke daerah yang lain, saya merasa sudah mendapatkan ilmu yang banyak dari RSA. Khusus ke aku sebagai mahasiswa yang belajar di sini tuh benar-benar diberikan kesempatan seluas-luasnya, diberikan wadah untuk belajar, untuk aku bisa mengupgrade diri, mengupgrade skill. Jadi saat memang nanti sudah masuk ke setting klinis atau sudah menjadi dokter umum, aku bisa mengaplikasikan dan sudah pernah diberikan kesempatan. Jadi setidaknya bisa untuk memberikan hal yang terbaik saat sudah menjadi dokter nanti.